utang itu kemungkinan besar akan ditunda penagihannya. Apa yang akan terjadi jika kerusuhan di Indonesia semakin meluas dan semakin chaos? Lalu bagaimana nih nasib kita sebagai debitur yang masih ada utang di bank atau bahkan di aplikasi pinjol? Mengingat peristiwa kerusuhan akibat demo kemarin yang dimulai dari tanggal 25 Agustus sampai saat hari ini ketika aku merekam video ini tanggal 31 Agustus 2025, kerusuhan masih tetap terjadi di sebagian kota di Indonesia seperti di Bandung dan Jakarta serta kota-kota lainnya. Jujur aja, kondisi ini tuh membuat aku sangat cemas dan sangat khawatir. Terlebih lagi aku masih ada utang di kartu kredit. Jadi aku mencari tahu apa yang akan terjadi ketika Indonesia semakin kacau. Lalu gimana nih nasib kita sebagai orang yang punya utang gitu ke bank milik negara ataupun bank swasta. Karena kalau di Bandung sendiri, itu kemarin pada tanggal 30 Agustus ya hari Sabtu, itu ada salah satu bank milik swasta, itu ICBC, asal Cina, itu sudah dibakar hangus. Atas dasar itulah aku langsung mencari tahu apa saja hal-hal atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika negara mengalami kekacauan yang teramat parah, lalu melumpuhkan beberapa fasilitas bank. Jadi inilah hasil dari pencarian aku. Jika terjadi kerusuhan kemudian melumpuhkan aktivitas bank, misalkan banknya itu dibakar, rusak atau lumpuh total kegiatannya, kemungkinan besar penagihan akan terhenti sementara. Akan tetapi utang kita itu akan tetap terus berjalan sambil menunggu proses tindakan lebih lanjut. Nah, tindak lanjutnya itu seperti apa? Nah, jadi dalam keadaan darurat nasional, pemerintah itu bisa mengeluarkan kebijakan khusus. Misalnya aja, kebijakannya itu adalah penundaan pembayaran utang atau restrukturasi utang. Nah, restrukturasinya itu bisa jadi penghilangan utang sebagian atau bisa jadi penurunan bunga atau bisa jadi penundaan pembayaran cicilan. Nah, itu tergantung situasinya. Kalau di kasus ekstrim bisa juga utang itu sepenuhnya dihapuskan. Tetapi ini tuh jarang sekali terjadi untuk hutang perorangan, dan ini penghapusan hutang seluruhnya itu biasanya terjadi di kasus utang negara. Jadi intinya dari hasil pencarian aku tentang informasi bagaimana nasib debitur terkait utangnya jika kekacauan semakin meluas, utang itu kemungkinan besar akan ditunda penagihannya, akan tetapi utang tidak otomatis hilang atau dihapuskan kecuali memang ada kebijakan yang dirilis secara resmi, baik itu kebijakan berupa penghapusan utang atau restrukturasi utang. Nah, pada saat situasi negara sudah kembali normal dan bank sudah bisa kembali beroperasi, maka debitur atau nasabah yang punya utang gitu ya, itu akan tetap ditagihkan utangnya lagi gitu ya.